Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Sabtu 14 Juni 2024 ya teman-teman. Oke, langsung saja tentang melanjutkan tabu lampot anggur trans ya teman-teman, atau transfigurasi teman-teman. Makin subur ya, makin hari makin subur saja ya teman-teman. Terlihat. Jadi panjang pohon itu cuman 2 meter saja teman-teman, 2 meter ya. Waktu itu saya potong di sini ya teman-teman, saya potong di sini ya. Terus ini saya piara tersiernya 6 daun teman-teman, saya piara 6 daun ya teman-teman. Sama ke kanan dan kiri membentuk tulang ikan ya teman-teman. Semuanya ada 7 tersier saja teman-teman. Ini batang utamanya ya teman-teman. Jadi batang tersiernya ini dari tunas air ya teman-teman, tunas air. Tunas air saya piara jadikan untuk batang tersier teman-teman. Tunas airnya kita piara menjadi batang tersier ya. Kita batasi 6 daun agar nutrisinya fokus ke pembesaran batang ya teman-teman. Potong di 6 daun, tumbuh lagi ya teman-teman. Biasanya setelah 2 minggu itu akan pecah lagi tunasnya seperti ini. Tunas mata batnya itu namanya mata bat, seperti akan pecah dan ini berapa daun ya, 1, 2, 3, 4. Ini udah ada bunganya ya, udah bunga PHP namanya ya, kecil ya. Padahal usianya itu baru 3 bulan teman-teman, 3 bulan ya. 3 bulan setelah tanam ya teman-teman. Sudah mengeluarkan bunga PHP ya teman-teman. Untuk pemupukan itu saya masih menggunakan pupuk MAP teman-teman. MAP yang kandungan fosfatnya itu tinggi ya teman, sekitar 60% teman-teman. 60%. Tetapi saya hanya memakai dosis yang tipis saja teman-teman. Hanya 5 gram, sekitar 1 sendok teh ya, 1 sendok teh. Saya larutkan dengan air 10 liter teman-teman. Lalu saya siramkan ya, saya siramkan ke media tanamnya ya teman-teman. Itu kalau pemupukan saja. Pemupukan itu seminggu sekali. Setiap 1 minggu sekali, setiap hari Minggu ya teman. Saya lakukan pemupukannya seperti itu dengan menggunakan pupuk MAP tadi teman-teman. Tetapi batangnya agak terlihat gepeng ya teman-teman. Ini itu menggunakan sambung pucuk ya teman-teman. Ini yang bawah ini batang lokal teman-teman, batang lokal. Saya sambung ya di sini, masih terlihat di sini. Hanya satu mata, hanya satu ruas itu ya sambungannya. Di sini ini tumbuh terus ke atas menjadi batang primer ya teman-teman. Ke atas terus sampai ke rambatan itu baru jadi batang sekunder ya teman, berubah nama menjadi batang sekunder teman. Jadi dari anggur lokal gitu saya sambung cucuk waktu itu ya teman-teman, dengan anggur trans teman-teman. Nah ini media tanamnya hanya menggunakan kompos ya teman, kompos limbah dapur teman-teman. Dan potnya saya gunakan
bekas galon ya, galon air mineral, ada 2 ya teman. Yang 2 saya gunakan untuk tandon teman-teman, untuk tandon air ya. Jadi kalau menyiram tinggal lewat sini ya, selang dimasukin sini. Terus ini saya kasih sumbu, jadi penyiramannya itu menggunakan sistem sumbu ya teman. Sistem kapiler ya teman-teman. Jadi kalau nyiram di sini ya, kita masukkan sini ya sampai penuh sini ya teman-teman. Nah, itu nanti ini akan menyerap air ya dengan sistem sumbu tadi teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Dan saya lubangin teman-teman. Karena sirkulasi udaranya itu biar lancar ya teman-teman. Seandainya terjadi kelembapan tinggi, jadi ada sirkulasi udara, itu akan menjadi berkurang ya teman-teman. Kelembapannya itu menjadi berkurang sehingga tidak menjadi busuk akar ya teman-teman. Itu menurut pemikiran saya aja teman-teman. Mudah-mudahan ya seperti itu ya teman-teman. Dan pemupukannya tadi saya lewat sini teman-teman. Jadi pemupukan tadi dengan menggunakan MAP, pupuk MAP ya, saya larutkan dengan 10 liter air dicampur dengan 1 sendok teh ya, sekitar. Terus diaduk, terus saya siramkan secukupnya teman. Secukupnya. Ya pasti sisa ya, paling berapa liter ya, paling 1 liter atau 2 liter saja udah cukup ya teman-teman. Itu kalau pemupukan seperti itu teman-teman. Dan di batang primer namanya ya, masih daun-daunnya masih saya pelihara teman-teman. Dan di setiap ketiak daun ini tunas airnya saya pelihara ya. Tunas airnya masih saya biarkan, katanya untuk membantu fotosintesis. Maaf ya, fotosintesis gitu teman-teman. Membantu fotosintesis dan membantu pembesaran batang ya teman. Nih mata batnya ya terlihat. Jadi untuk anggur trans itu mata batnya itu tidak gampang pecah ya teman-teman. Tidak gampang pecah ya, nggak seperti anggur Jupiter tuh. Kalau dipangkas biasanya langsung pecah batnya ya teman-teman. Kalau anggur trans itu tidak gampang pecah batnya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Segala salah dan gelap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.